tengah hamparan sawah dan kehidupan masyarakat yang masih erat dengan alam, terdapat sebuah desa yang menyimpan potensi dan cerita dari tangan-tangan masyarakatnya. Inilah Desa Gentan, sebuah desa yang berada di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah mencapai 465 hektar, Desa Gentan menjadi ruang hidup bagi 6.712 jiwa yang tumbuh dan berkembang bersama potensi alam serta aktivitas masyarakatnya. Secara geografis, Desa Gentan berbatasan dengan Desa Moncar dan Desa Pinggir Kabupaten Boyolali di sebelah utara. Di sebelah selatan, Desa Gentan berbatasan dengan Desa Ketapang. Sebelah timur, Desa Gentan berbatasan dengan Desa Bakalrejo dan Desa Pinggir Kabupaten Boyolali. Serta di sebelah barat, Desa Gentan berbatasan dengan Desa Sidoarjo dan Desa Ketapang. Wilayah Desa Gentan terdiri atas 7 dusun, yaitu Dusun Gentan, Kebon Jeruk, Turunan, Wates, Galangan, Bulu, dan Penoh. Dengan karakter wilayah yang didominasi oleh sawah, ladang, dan pekarangan, kehidupan masyarakat di Desa Gentan tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian. Tani menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, potensi di Desa Gentan tidak hanya lahir dari hamparan lahan pertanian. Di balik kehidupan agraris tersebut, masyarakat juga mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Salah satunya adalah pemanfaatan bambu sebagai bahan baku kerajinan. Melalui sumber daya yang ada, masyarakat mengolah bambu menjadi berbagai produk yang memiliki nilai guna sekaligus nilai ekonomi. Salah satu potensi tersebut tumbuh di Dusun Penoh, melalui kerajinan anyaman bambu yang telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Di Dusun Penoh, bambu bukanlah sekedar tanaman yang tumbuh di lingkungan sekitar. Bagi sebagian masyarakat, bambu menjadi bahan yang diolah dengan keterampilan dan ketekunan untuk menghasilkan sebuah produk sederhana yang telah dikenal luas. Produk tersebut adalah besek. Dari bilah-bilah bambu yang dianyam dengan tangan, lahirlah produk kerajinan yang menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat di Dusun Penoh. Saat ini, terdapat sekitar 40 pelaku usaha besek yang menjalankan kegiatan produksinya di Dusun Penoh. Meskipun bentuknya sederhana, proses menghasilkan sebuah besek ini membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan juga ketekunan. Dalam pembuatan besek, bambu dipilih dan dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian, bambu-bambu tersebut diolah menjadi bilah-bilah yang siap dianyam. Dengan tangan yang terampil, bilah bambu disusun dan dianyam satu persatu hingga membentuk besek yang siap digunakan. Disinilah nilai sebuah produk tidak hanya terletak pada bahan bakunya saja, tetapi juga pada keterampilan dan waktu yang diberikan oleh para pengrajinnya. Kenalkan, nama saya Siti Halimah. Emang dari kecil dulu kan bapak saya juga buat kayak gini. Jadi dari TK sering ikut-ikut. Jadi sampai sekarang jadi buat kayak gini. Jualnya udah diambil, tinggal di apa itu nih, WA apa telepon diambil, nggak usah kemana-mana. Iya, dari bikin bukan pengepul, mbak saya pengepul, kalau saya bikin. Tapi kan pelanggan sudah minta nomor HP anak-anak, tinggal WA. Ada besek enggak, ada berapa, diambil dari apa gitu. Jadi udah gampang masaknya besek. Gini, maksudnya biar kerjanya enggak pergi-pergi di rumah sambil mau mana sambil itu jualan jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Waluyo. Alamat asli Dusun Penoh, Desa Gentan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dan saya sudah memulai usaha untuk penjualan besek ini dari tahun 2020 September. Jadi sebenarnya itu dimulai sejak zaman bapak ibu dulu sudah pengrajin besek. Dan saya juga dari kecil kebetulan
jadi pengrajin besek. Cuman setelah selesai sekolah sempat di Jakarta. Nah, akibat kondisi corona kemarin, akhirnya alih profesi. Awalnya itu jadi pengrajin, ya terus akhirnya dikembangkan untuk mencoba jualan sendiri. Kalau sekitar sini kebetulan itu rata-rata pengrajin bambu. Jadi dari terutama satu desa sini itu mayoritas memang pengrajin besek. Kalau dari ukuran banyak sesuai permintaan. Jadi itu dari ukuran paling kecil itu biasanya ada 10 cm dan ukuran paling besar biasanya 30 cm. Jadi tergantung permintaan. Cuman memang untuk standar yang paling banyak itu ukuran 20 dan 18 cm. Nah, kebetulan kalau di tempat kami itu beseknya dibagi jadi kriteria 3 kualitas. Ada yang kualitas 1, 2, dan 3. Disesuaikan dengan nanti peminat dan harganya. Tentunya kualitas 1 lebih tinggi karena sasarannya tentunya juga untuk tempat-tempat yang istilahnya kalangan menengah, biasanya untuk restoran atau hotel. Kalau sedangkan yang kualitas ketiga itu biasanya seringnya untuk daging kurban biasanya. Saya mulai dari kesulitan terutama. Kalau kesulitan itu tentunya kerajinan besek itu berkaitan dengan cuaca terutama. Kalau cuacanya musim penghujan, biasanya besek itu cenderung kualitasnya menurun karena kesulitan di pengeringan, sehingga biasanya kerajinan besek atau pokoknya kerajinan bambu yang lainnya itu biasanya jamur satu karena pengeringannya kurang. Yang kedua biasanya banyak kutu kalau musim penghujan terutama, sehingga produksi pun pasti menurun drastis karena posisinya untuk pengeringannya terhambat. Cuman kalau saya secara pribadi kebetulan sudah menyiapkan tempat untuk oven, cuma kan itu hanya membantu, tidak bisa maksimal. Kalau dari sisi keuntungan, terutama kalau pas musim kemarau seperti ini, kualitas beseknya bagus, tentunya kami juga ngalahin stok dulu buat barang banyak. Tentunya kalau namanya besek itu tidak ada target, jadinya terutama keuntungannya adalah di waktu karena kita tidak dikejar target. Saya secara pribadi selaku pelaku UMKM ya harapannya semoga saja bisa berkembang lebih maju lagi, terutama juga untuk teman-teman itu kalau bisa ya kita manfaatkan yang alami saja. Jadi kita mulai tinggalkan yang berbahan plastik yang susah diurai. Jadi istilahnya kalau kembali ke alam lagi kan lingkungan juga lebih terjaga. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Nuriyah dari Dusun Penoh. Ini membuat besek itu udah dari kecil, udah hampir 40 tahun. Ya, begitulah penghasilannya ya nggak seberapa. Ini dari kecil itu buat besek dari nenek moyang, penghasilannya udah bikin besek dari nenek moyang, bapak ibu membuat besek dari kecil. Diajarkan membuat besek, jadinya sampai sekarang membuat besek terus. Ini kan dari awal itu bambunya udah kering, jadinya harus direndam dulu. Habis direndam itu nanti dijemur lagi biar nggak jamuran. Kalau masih bambunya masih basah ya nggak usah dijemur, tinggal itu nganyam aja. Harganya ya satu besek itu ya 500 nanti, tapi ya nggak apa-apa buat kesibukan di rumah. Ada yang mengambil itu adiknya itu kan ke pasar jualnya, ada jualan dari pasar, nanti adiknya tinggal kesini ngambil aja. Memang dibuat ada dodol apa gitu nanti pesanan. Kalau udah ngumpul tinggal panggil adiknya kesini ngambil. Kesulitan ya kalau penjualannya, kalau nanti musim hujan nanti jualnya susah. Kalau musimnya panas ya gampang-gampang aja. Desa Kentan adalah tentang potensi yang tumbuh dari tanah, keterampilan yang tumbuh dari tangan, dan masyarakat yang terus bergerak untuk berkembang. Dari hamparan sawah hingga anyaman bambu di Dusun Penoh, setiap sudut di Desa Kentan memiliki cerita dan potensi yang layak untuk terus dikembangkan. Besek mungkin terlihat sederhana, namun di balik setiap anyamannya ada keterampilan, ketekunan, dan harapan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dari Kentan, potensi lokal terus tumbuh. Dari tangan masyarakat, sebuah karya menjadi bernilai. Dan dari desa, langkah kecil untuk membangun ekonomi yang lebih berdaya dapat dimulai.